Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini aku coba membeli HP Matot di marketplace. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan share tentang pengalamanku membeli HP Matot di marketplace. Kebetulan pada waktu itu ada iklan yang bunyinya Samsung J5 Pro kondisi apa adanya. Dan disitu tertera harganya 150.000. Kemudian pada keterangannya tertulis Samsung J5 Pro jual apa adanya, kondisi mati, males servis, udah ada HP baru. Daripada ngebangke ya atau jadi bangkai nggak kepake, buat ente aja silahkan tawar sampai jadi. Kemudian setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya kita sepakat di harga 110.000 untuk barangnya dan pengirimannya itu gratis ongkir. Jadi aku hanya bayar sekitar Rp109.795. Nah, untuk membeli barang yang kondisinya mati itu kadang bisa disebut juga beli gambling ya, karena kita tidak tahu matinya itu di mana. Apakah LCD-nya yang mati, atau mainboardnya, atau baterainya. Cuma asumsiku kadang ada beberapa HP mati itu yang matinya itu posisinya ada di baterai ya, bukan di mesin ya. Nah, kalau posisinya yang mati itu baterainya atau rusak baterainya saja, itu kita tinggal mengganti baterainya. Tetapi dari fisik yang ada di fotonya ini sudah jelas LCD-nya itu pecah ya. Berarti ya kita harus ada biaya atau ada dana untuk memperbaiki atau mengganti LCD-nya di luar penggantian spare part lainnya ya, seperti mainboard ataupun baterai. Oke, ini jadi meskipun HP-nya HP mati ya atau matot, ini bungkusnya cukup aman ya. Ya seperti orang menjual HP yang masih hidup ya. Jadi mungkin dia menjaga, siapa tahu masih bisa digunakan. Jadi si menjual ini membungkus dengan sangat aman dan berlapis-lapis. Memang sebaiknya sebagai seller itu ya seperti ini ya, membungkus dengan aman ya sehingga tidak terjadi kerusakan di perjalanan. Nah, ini kalau kita lihat secara fisik ya, di sini terlihat LCD-nya ini pecah ya. Di bagian pojoknya ini retak ya, lumayan remuk gitu ya. Kemudian di pinggirnya ini mulai terangkat ya, jadi LCD-nya ini terangkat. Atasnya ini sudah pecah juga ya, retak remuk. Kemudian bagian pinggir kirinya itu juga ada retak ya, mungkin pernah terjatuh ya. Sepertinya ini pernah terjatuh ya, sehingga ini bagian tengah pun terbelah ya kaca LCD-nya. Nah, ini kelihatan ya, benturannya ada di bagian kiri dan di pojok kiri, juga di bagian atas ya. Jadi ini pernah terbentur. Untuk kondisi fisik belakangnya ya masih lumayan ya. Nah, ya memang namanya HP udah lawas ya, sudah lama. Maklum ya, jadi kondisinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pengecasan. Di sini aku akan menggunakan power bank ya. Nah, di sini pakai power bank Basike yang pernah aku buatkan video unboxingnya dulu ya. Oke, sekarang kita akan tes ya. Mudah-mudahan menyala ya. Nah, kalau menyala berarti ada kemungkinan hanya baterainya saja yang perlu diganti dan LCD-nya. Oke, gimana? Nah, alhamdulillah. Ternyata ini mesinnya masih nyala ya, teman-teman ya. Cuma baterainya ini nggak mau ngisi nih. Tuh, kalau kita lihat ini indikatornya tidak bergerak ya. Jadi sepertinya ini ada masalahnya di baterai saja ya. Jadi ada kemungkinan mainboardnya ini aman. Ya, jadi kita cukup menyiapkan untuk penggantian LCD dan baterai ya. Nah, di sini kalau kita lihat tombolnya ini sudah mendem ya. Nah, ini tombolnya udah nggak normal ya. Jadi kalau kita tekan ini tombolnya ini keras banget, nyaris tidak bergerak ya. Nah, coba nih kita pencet ya, tombol home-nya masih berfungsi ya. Oke, jadi home-nya masih bagus ini kelihatannya. Cuma tombol volume dan tombol power-nya saja ini yang bermasalah ini ya. Aku coba nyalakan ya. Kita tekan di tombol power-nya. Waduh, ini keras banget ya. Ini udah aku tekan sampai mentok.
Ternyata tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Meskipun aku lakukan ini pengecasan ya, jadi aku tekan sambil dilakukan pengecasan tetap tidak mau menyala HP-nya. Jadi wajar saja si pemiliknya menganggap HP ini sudah mati total ya. Karena mungkin pada saat dia cas tidak masuk dan pada saat ditekan tombol power juga tidak mau menyala. Oke, sekarang aku akan coba biarkan selama beberapa saat apakah ini ada tenaga yang masuk ke baterainya. Nah, kalau kita perhatikan ini power banknya berkurang ya dari 92% menjadi 90%. Berarti ada tenaga yang masuk ke baterai HP ini. Sekarang kita akan coba menyalakan apakah sudah bisa ya dengan tambahan tenaga sekitar 2% tadi ya. Nah, ini kita coba. Aku tekan di sini agak lama, ternyata tidak ada perubahan juga. Berarti ini tidak bisa dinyalakan HP-nya ya. Nah, nih baterainya sudah pasti harus diganti. Dan sekarang kita harus membongkar HP ini ya. Kemudian juga harus mengganti tombol-tombolnya juga ya. Jadi penggantiannya itu di LCD-nya, tombol home dan tombol power. Dan juga yang utama adalah penggantian pada baterai HP-nya yang sudah drop ya. Oke, sekarang kita akan coba membuka LCD dari HP ini ya. Nah, di sini aku akan menggunakan opening tool. Oke, ini kita coba agak keras ya. Wah, ini lemnya lumayan keras. Di sini kayaknya nih padahal udah keangkat ya, tetapi ini keras banget ya. Waduh, ini lem apa ini? Biasanya kalau untuk lem yang HP seperti ini nih gampang ya, karena dipakainya itu tipis aja di bagian pinggir ya. Jadi nggak perlu dipanasin, tapi ini kayaknya ini keras banget ya. Waduh, ini harus dipanasin nih kayaknya nih. Kebetulan pada saat aku bongkar ini aku belum punya alat pemanasnya ya, jadi kita menggunakan tool ini dulu ya, opening tool. Kita coba. Ternyata lemnya ini kaku ya, keras banget, kaku, nggak kayak lem HP pada umumnya ya, agak lentur. Jadi ada kemungkinan lem yang digunakan ini bukan lem HP ya. Oke, nah ini kondisi HP-nya setelah aku buka ya. Jadi tadi pada saat membuka aku lupa merekam ya. Ternyata tombol rekamannya nggak kepencet. Nah ini sudah terbuka. Jadi aku tadi membukanya ini dengan sangat susah ya, dengan kesulitan yang tinggi karena tidak ada pemanas, plus ini lemnya bukan lem HP nih. Nah kalau kita lihat warnanya ini kuning, ini lebih mirip dengan lem Fox atau IK Ibon atau lem Castrol. Nah barangkali teman-teman pernah menemukan kejadian seperti ini. Silahkan ditulis di kolom komentar kira-kira ini lem apa yang digunakan pada HP ini ya. Nah ini nggak seperti lem HP pada umumnya ya. Biasanya kan itu warnanya bening atau warna hitam. Ini lemnya kaku banget ya. Jadi keras, nggak kayak lem HP pada umumnya. Nah ini jadi kalau kita mau mencopotnya itu harus menggunakan WD-40 ya, disemprotkan supaya bisa ini dibersihkan ya untuk bagian lem yang tersisa. Adapun untuk baterainya ini sudah terlihat dari sini ya. Jadi baterainya ini kembung ya. Tuh, di sini kelihatan baterainya kembung. Lalu untuk bagian baut-bautnya ini juga terkena lem ya. Jadi aku tadi mencopot bautnya ini lumayan susah ya. Nah, ini ada baut yang belum terbuka nih karena susah banget copotnya.